Salam Koi Mania, bertemu lagi di acara Lentera Peternak Babi. Hari ini kita akan membahas rantai bisnis, khususnya untuk pakan, bagaimana transformasi usahanya di tahun kekinian. Bersama saya Chandra Setiawan. Ya, saya menjelaskan dulu bagaimana konsep dasarnya. Hari ini apa yang terjadi? Pabrik pakan membutuhkan toko makan sebagai jalur distribusi untuk menyalurkan kepada peternak. Jadi dari pabrik pakan akan diangkut oleh truk 20 ton dan kapal kontainer 10 sampai 20 ton untuk didistribusikan masuk ke dalam gudang toko pakan. Sehingga pabrik pakan akan berbisnis dengan toko pakan. Dan toko pakan akan berbisnis kepada end user atau peternak, di mana peternak yang memiliki babi, memiliki ternak, dan didistribusikan melalui truk kecil 1 sampai 3 ton. Bahkan kalau dengan motor begini bisa paling 500 kilo. Nah, 10 karung. Nah, peternak ini dari yang kecil akan menjadi besar karena support dan kerjasamanya antara toko pakan dan peternak. Setelah berlangsung begitu, antara 1, 2, 3 tahun dan selanjutnya akan terus berkembang dan akhirnya menjadi farm besar. Dan akan mensupply ke pasar. Akan bertemu ke end user. Akan bertemu kepada si pedagang atau konsumen yang akan memakan daging babinya. Di sini konteksnya pakan babi. Oke, sekarang kita mempelajari bagaimana dinamikanya. Kita mempelajari bagaimana mekanismenya, bagaimana transformasinya, dan ke depan akan apa yang terjadi. Ya, bayangkan jika sang peternak setelah menjadi farm besar, yang dulunya hanya punya uang 100 juta, 200 juta, 300 juta, dan akhirnya akan memiliki uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bayangkan bahwa si peternak ini apakah akan terus belanja di toko pakan? Ya, mungkin jika dia masih membutuhkan toko pakan. Tapi menurut saya, transformasinya adalah ketika Pak Bagong ini sudah mempunyai farm yang besar, Pak Bagong ini akan langsung melakukan negosiasi, akan melakukan dealing, negosiasi bersama pabrik pakan. Dan ketika Pak Bagong sudah mempunyai DO pakan, maka toko pakan ini lama-lama akan punah. Oke, saya ulangi. Jika Pak Bagong ini dari farm kecil menjadi farm besar, dan ternyata Pak Bagong ini langsung belanja pakan dari pabrik karena dia sudah punya modal yang cukup, maka toko pakan akan mati. Itu transformasinya, bahwa 10-20 tahun ke depan kemungkinan hal besar ini akan terjadi. Jadi apa yang harus dilakukan Anda ketika Anda sedang berbisnis toko pakan hari ini? Jadi Anda hari ini adalah berbisnis pakan. Di sini adalah tempatnya di toko pakan. Coin tim menyarankan adalah mulai mempunyai farm kecil sendiri. Dengan Anda memiliki farm kecil sendiri, maka Anda akan mempunyai peluang untuk berkembang. Nanti Anda akan berkembang menjadi farm yang besar juga. Jadi ketika Pak Bagong kecil yang Anda dulu tolong dan akhirnya sudah mampu mempunyai DO sendiri, Anda tidak akan punah tokonya. Kenapa? Karena Anda punya backbone. Anda punya usaha sendiri. Anda punya farm sendiri. Kenapa saya bicara begitu? Karena di Kota Maju hari ini, Jawa Barat, Jawa Tengah mulai kurang. Mulai sedikit sekali toko-toko distribusi liter pakan. Mulai terbitlah kandang-kandang yang besar, dapat permodalan, dapat investor yang akhirnya untuk efisiensi dia mencoba DO sendiri, beli pakan sendiri langsung ke pabrik pakan. Ini fenomenanya. Ini fenomena terjadi. Gak bisa dihindari. Siapapun di sini tidak bisa melarang Pak Bagong atau peternak yang kecil yang memiliki modal yang cukup untuk belanja sendiri ke pasar. Tidak ada yang bisa melarang. Tidak ada yang bisa melarang di sini. Ketika Pak Bagong memiliki modal yang cukup dan dia akan belanja sendiri pakannya ke pabrik langsung. Untuk efisiensi. Supaya tidak ada profit di middleman. Tidak ada profit di tengah-tengah. Mungkin Pak Bagong masih akan pakai distribusi truk sewa. Tapi ketika sudah punya uang, dia akan beli juga truknya sendiri. Dan akan mengelola semuanya sendiri.
dalam rangka efisiensi. Hal ini tidak bisa dihindari. Hal ini tidak bisa dilarang. Karena memang itu hak semua orang untuk mengembangkan usahanya masing-masing. Nah, jadi bagaimana sekarang kreatif, bagaimana kita supaya punya bisnis tidak mati, kita akan menyelamatkan core bisnisnya masing-masing. Di sini kepada toko pakan, siap-siap. Akan tiba waktunya. Tidak akan bisa lama. Ketika peradaban maju, internet maju, teknologi maju, komunikasi semua dipermudah, nanti akan ada pertemuan-pertemuan antara produsen dan calon pembeli. Dan ketika Anda yang masih ada di middleman, penghubung, distribusi, toko pakan, penyalur, trader, itu nanti lama-lama akan punah. Kenapa? Karena nanti akan ada jalur yang memendek antara si produsen dengan konsumen, antara peternak babi dengan resto, peternak babi dengan si pemakan daging babi, atau pabrik pakan dengan peternak. Lama-lama nanti middleman, penyalur-penyalur distribusi ini akan dikompres dalam rangka efisiensi. Ingat, teknologi komunikasi yang hari ini sudah maju, cepat atau lambat hari ini akan terjadi. Sehingga kita harus melihat mana daerah-daerah yang maju duluan, mana-mana yang daerah yang sudah terjadi sesuatu duluan, kita mau pelajari apa yang akan terjadi kemudian hari. Nah, mungkin itu tips hari ini. Jadi bagaimana kita punya usaha long life, survive-nya lama, bisnisnya langgeng, bisa 5-10 tahun ke depan, nggak tutup, nggak bangkrut. Artinya perlu creativity, perlu inovasi bersama Goldcoin. Kita pasti bisa kerjasama, bimbingan, kita nanti saling bantu, saling tolong, saling bertukar jaringan. Jadi saya ingatkan untuk yang middleman, jangka pendek, ketika teknologi terus berkembang dan dalam rangka efisiensi, maka akan mulai dikurangi. Nah, saya juga ingatkan lagi bagaimana ketika pabrik pakan punya farm sendiri. Pabrik pakan punya farm sendiri yang kita sering sebut integrator. Artinya dari pabrik pakan langsung lompat ke farm sendiri dan langsung ke retail. Yang mati lebih banyak, teman-teman. Yang mati toko pakan mati, Pak Bagong kecil akan mati. Karena apa? Pabrik pakan punya farm, farmnya langsung ke pasar, dan pasarnya ini sebetulnya yang ditarget sama Pak Bagong kecil. Artinya kalau pabrik langsung punya farm, langsung jual, itulah yang saya sebut dengan kapitalis berkuasa, integrator berkuasa. Tanpa ada hadirnya pemerintah yang netral, yang menjaga, yang balance, yang kontrol, yang menjadi wasit, itu yang korban adalah toko pakan dan Pak Bagong. Ya, mari cerdas hari ini dalam berbisnis. Mari cerdas dalam hari ini berkawan, mendukung siapa, support siapa, bekerja sama dengan siapa. Karena jangan sampai pelihara anak singa, ketika dia besar, dia akan memakan Anda. Salam Goldcoin Mania, sukses selalu untuk semua. Bye.